Ya, puji Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih. Shalom. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita umatnya sampai hari ini, kita semua bisa menikmati itu. Kita bisa menghirup udara damai sejahtera, kasih Tuhan dalam jiwa kita, sehingga kita dengan penuh sukacita, cinta akan Tuhan, datang di hadiratnya untuk mendengarkan firman-Nya, berdoa, memuji-muji namanya dengan nyanyian-nyanyian pujian, nyanyian rohani yang tentunya semua itu disediakan Tuhan bagi kita untuk bersekutu dengan Dia. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, kali ini kita akan masuk di dalam membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 47 hingga yang ke-50. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 47 hingga ayat 50, bunyinya demikian. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Ya, baik bagian firman Tuhan bagi kita yang kita sudah baca, saudaraku yang terkasih. Hari lepas hari, waktu lepas waktu, baik minggu, bulan, bahkan tahun, Tuhan terus berbicara kepada umatnya menjelang hari kedatangannya yang kedua kali. Dia meneguhkan setiap generasi dengan firman-Nya agar setiap umatnya selalu memiliki kesiapan di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kedua kali menjadi Raja dan Tuhan atas seluruh umat manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan masuk dalam sebuah tema yang saya tampilkan di sini adalah karakteristik manusia. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang kita sudah baca dari Injil Matius pasal 13 ayat 47 hingga ayat 50 ini sudah diperdengarkan kepada kita bahwa disinilah Yesus mengajarkan hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman yang ditampilkan dalam sebutan perumpamaan tentang pukat. Ya, perumpamaan tentang pukat ini dimengerti bahwa pukat adalah sebuah alat yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Ya, jadi alat ini disebut sangat mempermudah pekerjaan daripada seorang nelayan. Dan dikatakan di situ pukat itu ditebarkan di pinggir laut. Nanti setelah ikannya penuh, barulah orang datang menariknya, atau nelayan datang menarik pukat itu untuk mengumpulkan ikan-ikan yang masuk di dalam pukat itu. Nah, jadi tentunya di sini ada ikan-ikan yang masuk di situ, ada dua jenis ikan. Ikan yang baik dan ikan yang buruk. Ya. Jadi dikatakan ikan yang baik itu diambil, ikan yang buruk itu dibuang. Nah, jadi di sini ada dua jenis. Kita sudah melihat bahwa hanya ada dua jenis, kalau dalam perumpamaan ini, dua jenis ikan, baik dan buruk. Ya, walaupun itu ikan itu jenis apapun, tetapi dari sisi kualitas hanya dua, yaitu baik dan buruk. Nah, itulah perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan tentang keadaan manusia akhir zaman, karakteristik manusia pada akhir zaman. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jadi jelas bahwa dari
penampilan perumpamaan ini, kita menemukan dua karakteristik manusia, ya, di akhir zaman, di dalam kesimpulan sejarah dunia ini. Maka hanya didapati oleh Tuhan bahwa hanya dua karakteristik manusia, yaitu yang satu yang dikatakan yang jahat, yang kedua yang baik. Nah, dua karakteristik. Jadi tentunya begitu mudah, saudara-saudara. Tidak ada alternatif ketiga. Jadi kalau tidak A, ya B. Jadi kalau tidak yang jahat, ya baik. Nah, itu hanya dua. Jadi golongan seluruh umat manusia di muka bumi, di mata Tuhan hanya ada dua, yang jahat dan baik. Nah, inilah karakteristik yang akan kita temukan di akhir zaman. Kalau kita memperhatikan dari sisi-sisi yang lain, seringkali temperamen membedakan manusia atas beberapa karakteristik, karakter manusia. Dari kebudayaan atau kultur manusia seringkali juga membedakan perbedaan karakteristik kultur. Tetapi dari sisi teologis hanya ada dua. Jadi ini, saudara-saudara, secara teologis manusia itu dibagi atas dua karakteristik saja, yaitu baik dan jahat. Jadi kita sedang ada di dalam konsep teologis. Jadi karakteristik manusia berdasarkan konsep teologis, yaitu yang jahat dan yang baik. Baik, saudara-saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca, Injil Matius 13, dikatakan pada akhir zaman malaikat mengumpulkan semua manusia. Ya, ini tentunya ini masa penghakiman. Yang jahat akan dibuang ke dalam api atau di dalam perapian, dikatakan di situ dapur api. Tetapi yang baik akan dikumpulkan, diselamatkan. Ya, jadi pemisahan. Tentunya yang dibicarakan di sini hanya orang jahat, ialah akan dimasukkan dalam perapian. Lalu orang baik tidak bisa diucapkan, tidak dikatakan ke dalam perapian itu. Tetapi tentunya ada perlawanan. Kalau dikatakan malaikat memisahkan orang jahat dan orang benar, maka tentunya tempatnya pun akan berbeda. Kalau orang jahat tempatnya di perapian, api, neraka, maka orang baik di surga. Nah, ini saudara, tentunya ini sebuah pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin mempromosikan bahwa dirinya adalah pribadi yang membawa manusia ke surga. Yesus hadir dengan pengajaran-pengajarannya. Dan motif-motif daripada pengajaran Yesus adalah agar orang itu datang kepada Dia. Tujuan Yesus mengajarkan perumpamaan-perumpamaan ini supaya orang mengerti dan bisa memandang bahwa hanya Yesuslah yang bisa membawa manusia kepada kebenaran, menjadi orang benar. Ya, saudara-saudaraku, inilah yang kita mau tangkap dari apa yang Yesus sampaikan dalam perumpamaan ini. Selanjutnya, saudara-saudara, kalau kita melihat karakteristik tadi, apa yang disebut orang jahat atau tos poneros dalam istilah Yunani, itu artinya orang-orang jahat. Nanti kita akan mengerti bagaimana orang-orang jahat ini mengalami proses-proses kehidupannya sehingga terbentuk karakteristik dia sebagai orang jahat. Nah, dan sebaliknya orang baik atau orang benar dikatakan di sini, yang dalam teks Yunani dikatakan ton dikaion. Nah, di sini pun demikian. Ini akan memperlihatkan bahwa proses-proses yang terjadi di dalam diri manusia untuk mendapatkan karakteristik orang baik itu pun akan melalui sebuah proses. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih,
dari semua ini kita akan menoleh atau merujuk ke firman Tuhan yang lain yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Dikatakan di situ sebagai sebuah rujukan atau kita bertitik tolak untuk melihat karakteristik manusia ini. Roma pasal 3 ayat 23 bunyinya demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab kitab Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan semua orang. Berarti setiap orang di permukaan bumi telah berbuat dosa. Nah, kalau kita memperhatikan antara Roma 3 ayat 23 yang dikatakan semua orang telah berbuat dosa, ternyata di dalam pengajaran Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada orang jahat dan ada orang baik. Nah, dari mana datangnya orang baik? Sedangkan dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Saudara, inilah yang kita akan masuk dalam proses. Ya, proses kehidupan manusia yang dikatakan mengalami proses dari berdosa kepada yang baik. Nah, disinilah karakteristiknya yang kita temukan. Saudara, jadi kita perlahan-lahan beranjak mau mengerti wahyu Tuhan ini. Berbicara apa yang Yesus katakan bahwa pada akhir zaman ada orang jahat, ada orang benar atau orang baik. Ya, pada akhir zaman berarti ada pemisahan, ada perbedaan, ada dua jenis manusia. Sedangkan di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Nah, inilah yang kita mau mengerti, saudara, bagaimana rujukan yang kita melihat daripada kitab Roma pasal 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berbuat dosa, itu di mana Rasul Paulus berbicara bahwa itu manusia berasal dari keturunan Adam yang memang mewarisi dosa Adam. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang berbuat benar. Nah, dari sinilah kita mau mulai beranjak. Yesus menampilkan sebuah pengajarannya bahwa pada akhir zaman akan muncul orang benar. Akan muncul orang-orang yang dilepaskan atau dikeluarkan dari keberdosaannya. Nah, itulah sebabnya Yesus Kristus datang untuk menyatakan karyanya bahwa dia mampu mengeluarkan manusia dari dosa yang dimana semua orang telah berbuat dosa masuk ke dalam satu lingkungan baru yang disebut orang benar. Ini saudara, kita mau mengerti ini. Jadi tidak ada sebuah permasalahan, sebuah paradoks atau pertentangan antara ayat-ayat dalam Alkitab. Nah, jadi kalau kita mengerti semua ini, makanya kita memahami semua itu dalam bentuk proses. Kita belajar Alkitab itu berarti kita menghadirkan sebuah cara berpikir, yaitu proses bagaimana Kristus berkarya. Kristus hadir di dunia ini untuk mengadakan pemisahan. Jadi pemisahan ini yang kita mau lihat, itu yang menghasilkan karakteristik. Yesus datang ke dalam dunia yang penuh dosa, yang dimana semua orang berbuat dosa. Dia memanggil satu persatu keluar dari kegelapan yang keberdosaan itu. Terus memanggil sampai genap waktunya, sehingga terbentuklah dikatakan orang benar. Ini saudara, ini kita harus mengerti bahwa apa yang Yesus katakan ini itu dalam mempromosikan karyanya. Bahwa dia akan berkarya dan dia berkarya terus terang, sungguh-sungguh menghasilkan orang benar. Jadi di mata Tuhan orang benar itu ada dan benar-benar terwujud. Karena apa? Karena karya Yesus Kristus. Yesus yang menghadirkan, menghasilkan semua orang-orang benar ini. Sehingga kita melihat, maka apa yang Yesus katakan, akhir zaman para malaikat akan memisahkan orang benar dari orang jahat. Nah, inilah orang benar ini adalah hasil karya Yesus Kristus. Mereka yang percaya pada Yesus Kristus.
Nah, jadi disinilah kita akan melihat bagaimana itu terjadi. Kita baca seterusnya dalam kitab Roma pasal 3 ayat selanjutnya, dikatakan ayat 24 bunyinya demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Selanjutnya 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, saudara-saudara, ini firman Tuhan. Tuhan menampilkan kehendaknya dan pikirannya kepada manusia, bahwa oleh kehendaknya dan demi keadilannya, dia menghendaki bahwa Yesus Kristus mendamaikan semua orang dengan Allah. Nah, disinilah hasil pendamaian. Yesus Kristus menghasilkan orang-orang benar ini. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih mengerti. Jadi, saudara yang percaya kepada Yesus Kristus didasarkan pada iman dan panggilannya, maka inilah konsepnya. Saudara adalah hasil karya Yesus Kristus yang didamaikannya dengan Allah. Inilah yang menghasilkan hasil pembenaran orang-orang benar. Di luar itu, tidak ada kita menemukan karya-karya pembenaran terhadap manusia. Tidak seorang pun manusia bisa berkarya untuk membenarkan orang lain di hadapan Allah. Nabi pun tidak mampu. Musa saja tidak mampu menciptakan karyanya untuk membenarkan umat Israel di hadapan Allah. Jadi dengan kata lain bahwa Yesus satu-satunya pribadi yang datang dari surga, yang menyatakan karyanya melalui kematiannya di kayu salib. Di situ dia memperdamaikan manusia dengan Allah. Jadi barang siapa menerima Yesus Kristus, dia menerima pengampunan, pendamaian dengan Allah. Inilah orang-orang benar. Saudara terkasih, di sini kita harus mengerti karya Kristus ini secara teologis dan secara keilahian itu diwujudkan dalam kehidupan manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini saudara-saudaraku, kita melihat satu karakteristik ini terbentuk. Maka saudara-saudara, karakteristik ini yang kita akan tinjau, bahwa orang benar ini akan menjadi sorotannya Allah. Allah memprediksikan mereka untuk persiapan masuk di dalam suatu masa kehidupan keilahian, di mana Tuhan memerintah di tengah-tengah mereka. Tuhan aja bisa memerintah di tengah-tengah orang-orang yang ia benarkan, yang ia ampuni dosanya. Ini Tuhan tidak mungkin bisa memerintah atas orang yang memberontak terhadap Tuhan, yang belum didamaikan. Orang yang masih mau menentang Tuhan, bagaimana Tuhan mau memerintah atas mereka? Inilah sesuatu logika iman yang kita mau mengerti. Bahwa kenapa ada orang benar dan kenapa ada orang jahat. Kenapa ada manusia yang berkarakteristik benar dan berkarakteristik jahat. Di sini kita melihat bahwa sesungguhnya Allah itu menunjukkan keadilannya. Bahwa tidak selama-lamanya manusia itu berdosa. Tidak selama-lamanya Allah membiarkan manusia itu hidup di dalam keberdosaan. Menjadi karakteristik kejahatan dalam dirinya. Sebagai manusia ciptaan Allah, Allah tidak menghendaki untuk selama-lamanya manusia itu tetap berbuat jahat dan menentang dirinya. Karena sebabnya terjadilah suatu proses disebut pendamaian. Ini saudara-saudara, kita mau melihat proses pendamaian ini menjadi kata kunci untuk kita bisa melihat adanya karakteristik manusia baru. Kita memperhatikan. Mari kita coba baca dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 bunyinya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
ciptaan baru, karakteristik baru yang disebut benar. Karena yang berdosa itu disebut salah, bersalah di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam Kristuslah manusia menemukan karakteristik baru ini. Ya, ini yang kita mau memperhatikan. Kita perhatikan baik-baik bahwa dengan kehadiran Yesus Kristus telah menghadirkan satu karakteristik manusia yang baru. Ialah orang-orang benar. Ini yang kita harus tahu. Dan sampai hari ini kita melihat berbagai-bagai kumpulan manusia di muka bumi. Tetapi semua itu kita hanya bisa membedakan hanya ada dua, yaitu di mana manusia berkarakteristik baik atau benar dan manusia yang berkarakteristik jahat atau berdosa. Nah, ini bagaimana kita membuat sebuah pemilihan perjalanan hidup kita. Apakah kita mau mencampur adukan yang jahat dengan yang benar? Tidak akan mungkin. Karena ini karya Allah sudah tidak bisa dirusakkan oleh manusia. Siapapun tidak bisa merusakkan karya Allah, karakteristik ini. Karena ini bukan buatan manusia. Jadi, iblis pun tidak mampu merusakkan apa yang Allah telah kerjakan ini. Ini saudara-saudaraku, kita perhatikan baik-baik. Sehingga kita melihat bagaimana karakteristik kita. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, itu adalah karya Allah yang terbesar. Dan karya ini berkualitas tinggi. Dipersiapkan untuk masa kehidupan yang kekal. Nah, ini yang kita mau mengerti. Bahwa orang benar ini adalah hasil karyanya Allah melalui Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib, itulah pusatnya di situ. Kuncinya karyanya di situ. Jadi pengampunan dosa lah di situ yang dikerjakan. Jadi kalau kita memperhatikan, tentunya orang-orang benar ini mereka sudah tidak akan lagi hidup dalam keberdosaan manusia. Segala kejahatan-kejahatan di dunia ini sudah tidak akan dikerjakan atau dilakukan. Ini kita harus mengerti. Jadi mengertilah saudara, ketika saudara benar-benar percaya kepada Kristus, saudara juga harus tahu bahwa itu status saudara baru. Saudara bukan sekedar pindah-pindah label pakaian, tetapi saudara pribadi, jati diri kemanusiaan saudara justru itu yang menjadi inti di dalam iman itu. Ya Pak saudara. Jadi ini yang kita perhatikan, bahwa percaya pada Kristus ini adalah sebuah karya Allah di mana kita akan masuk di dalam sebuah pembaruan. Kita menjadi manusia baru yang menularkan karakter ciri-ciri manusia baru. Manusia yang seperti apa? Itu manusia yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah. Ini. Jadi tentunya kalau kita memperhatikan semua ini, semua itu ada di dalam kebenaran. Ya. Kebenaran itu adalah pihak Allah. Kebenaran itu datang dari Allah dan dikembalikan atau dipersembahkan lagi kepada Allah. Allah datang dari surga dengan kebenarannya membenarkan kita. Supaya di dalam kita berproses kebenaran itu. Dan akhirnya kita mempersembahkan kebenaran kepada Allah lagi. Yaitu hidup kita yang dibaharui itu. Jadi pembaruan hidup itu bertujuan untuk kita memuliakan Allah. Jadi sudah kebenaran itu tidak ada yang palsu. Karya Kristus tidak ada palsu. Jadi orang yang percaya kepada Kristus dengan benar, yang baik, mereka menampakkan diri karakteristik yang baik dan benar. Tidak mungkin ada orang yang percaya kepada Kristus dia menjadi seorang penjahat. Tidak saudara. Memang karya ini Kristus benar asli. Kalau ada yang seperti itu adalah palsu. Kalau ada orang yang mengaku dirinya Kristen tapi dia melakukan kejahatan, itu kepalsuan. Karena itu bukan karya Kristus.
dia hanya memakai pakaian-pakaian yang berlabel Kristen, tapi sesungguhnya pribadinya tidak Kristen. Itu sebabnya Yesus berkata perumpamaan, ada serigala tetapi berbulu domba. Pribadinya serigala, tapi bulunya, pakaiannya itu memakai domba, seolah-olah dia itu baik. Jadi memakai label agama Kristen, iman Kristen, tetapi perbuatannya jahat, itu palsu. Jadi saudara, kita melihat karakteristik ini ada dua. Tidak ada yang ketiga alternatif seperti serigala berbulu domba. Kalau yang jahat ya tetap jahat, kalau yang baik tetap baik. Tidak mungkin ada kepalsuan. Yang jahat tidak mungkin dia memalsukan dirinya bahwa dia itu orang baik. Sebaliknya orang baik tidak mungkin memalsukan dirinya bahwa dia orang jahat. Jadi tidak ada alternatif lain, hanya baik dan jahat. Jadi kalau kita melihat ada penampilan-penampilan orang berlabelkan Kristen, tetapi dia melakukan kejahatan-kejahatan, pembunuhan-pembunuhan, itu sesungguhnya bukan Kristen, saudara-saudara. Tuhan Yesus merubah karakteristik manusia itu benar-benar baik, sempurna, bertobat, sungguh-sungguh bertobat, tidak akan melakukan dosa-dosa lagi. Jadi ini saudara-saudara, kita mengerti dengan terang, sehingga kita tidak mudah menemukan orang-orang yang memalsukan dirinya. Dia ingin menjatuhkan kita dengan memakai label pakaian yang sama dengan kita. Katakanlah kita berpakaian Kristen, dia datang memakai pakaian yang sama. Dia bilang saya Kristen, tetapi dia mengajak kita, menjebak kita melakukan kejahatan. Ini kepalsuan yang masuk ke dalam iman Kristen. Sesungguhnya dia tidak Kristen, cuma dia mengaku saja, tetapi dia sesungguhnya orang yang suka melakukan kejahatan. Hati-hati saudara-saudara, banyak di akhir zaman ini muncul penyesat-penyesat yang memalsukan dirinya, menyesatkan banyak orang keluar dari kebaikan kepada kejahatan. Bisa saja melalui pernikahan, dia menikah, dia berkedok seorang baik, tetapi tahu-tahu setelah menikah dia adalah seorang penjahat. Saudara, di sini telah terjadi sebuah penyesatan. Jadi kita harus memahami karakteristik manusia hanya dua. Jadi kalau seorang yang sudah jadi tidak mungkin disebut orang baik. Tapi sebaliknya saudara, kita mau memperhatikan kejahatan merupakan klimaks daripada dosa. Ya, kalau kita memperhatikan grafik itu ada disebut titik nol, titik plus, dan titik minus. Kalau seseorang yang disebut titik nol itu semua orang berdosa. Tetapi kenapa ada orang yang dikatakan dia memasuki titik plus? Itu melalui proses dia bertobat, mengaku dosa, dan dia berarah atau berjalan ke arah yang baik. Ini anugerah karena dia percaya kepada Kristus. Tetapi sebaliknya orang yang berdosa ini, dia akan bertambah berdosa, berjahat ketika dia tidak mau bertobat. Maka dia akan menuju kepada titik minus. Dan minus ini dia menjadi seorang yang benar-benar jahat. Dan Tuhan pun dia bisa tentang. Dia bisa melawan Tuhan. Dia mengaku dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Ini saudara, ini sesuatu klimaks daripada kejahatan atau dosa. Ketika manusia tidak mau bertobat. Nah, itulah sebabnya antara titik minus dan titik plus hanya ada dua, orang jahat dan orang benar. Sudah tidak bisa ada kepalsuan. Dari sini kita mengerti bahwa karakteristik manusia hanya ada dua, tidak bisa dipalsukan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, dalam menilai manusia, inilah model yang kita pakai secara teologi. Kita melihat manusia hanya ada dua karakteristik secara teologi, yang jahat dan baik. Tidak ada orang berpura-pura jahat dan tidak ada orang berpura-pura baik. Itu tidak masuk. Jadi semua itu kepalsuan itu adalah karya orang jahat. Orang baik tidak pernah memalsukan dirinya bahwa aku ini orang jahat.
Tidak bisa. Tetapi yang suka memalsukan dirinya adalah orang jahat, berpura-pura menjadi orang baik. Bukan karakternya, tapi pakaiannya yang dipakai. Ya, saudara. Jadi ini yang kita harus memperhatikan, bahwa Tuhan Yesus hanya menetapkan hanya dua jenis orang, adalah orang jahat dan orang baik. Tapi kalau orang jahat, dia bertobat mau menjadi orang baik, bisa. Tetapi lihat, sebelum waktunya tiba, itu harus terjadi. Kalau Yesus datang kedua kali, sebelum bertobat, proses itu tidak bisa terjadi. Orang jahat untuk bertobat menjadi orang baik tidak akan bisa terjadi ketika Yesus sudah datang. Itu sebabnya sebelum Yesus datang, bertobatlah hai saudara-saudara, orang-orang yang sedang hidup dalam lingkungan kejahatan. Janganlah lagi berbuat kejahatan. Saudara, bahwa engkau akan dihukum Tuhan di neraka. Bertobatlah, karena waktunya masih ada. Tuhan masih mengizinkan orang-orang jahat itu untuk bertobat. Ini saudara, perhatikan pengejaran Tuhan di hari-hari ini. Bahwa hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Akhir zaman, kejahatan memang semakin bertambah. Tetapi firman Tuhan terus berbicara supaya orang jahat itu boleh bertobat dengan segenap hati, tidak lagi melakukan kejahatan, tidak lagi memalsukan dirinya, berpura-pura. Jangan hidup dalam kepura-puraan, saudara-saudara. Kepura-puraan, kepalsuan-kepalsuan itu tidak diterima Tuhan. Tuhan mengenal siapa yang asli, siapa orang benar. Tidak bisa dibohongi. Kalau orang jahat bisa membohongi manusia, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan tidak bisa dibohongi oleh orang jahat bahwa dia orang baik. Tuhan mengenal siapakah orang yang baik. Tuhan mengenal siapakah orang yang percaya. Tuhan mengenal siapakah orang yang telah mengalami pengampunan dosa. Jadi saudara-saudara, realistis, logika iman itu seperti itu. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan tidak bisa ditutup-tutupi. Saudara melarikan diri, menutup diri dengan model apa saja, Tuhan melihat tembus pandang. Jadi Tuhan itu maha kuasa, maha tahu, sehingga kita manusia harus benar-benar sadarkan diri bahwa kebaikan ada. Kebaikan itu selalu ada. Tuhan telah menyediakan, asalkan manusia mau datang. Manusia mau menerima kebaikan itu, maka kebaikan itu terwujud. Kebaikan itu bukan sebuah mimpi, itu sebuah kenyataan yang ada. Buktinya, ada orang-orang banyak yang sudah bertobat, meninggalkan kejahatan, dan masuk di dalam dunia iman, hidup percaya kepada kuasa Tuhan. Ini saudara. Jadi dunia ini kita harus semakin hari semakin menerangi dengan firman-Nya. Firman Kristus Yesus menerangi agar banyak orang jahat bisa bertobat dan kembali kepada kebenaran. Datang kepada Kristus Yesus, Dia mengampuni dosa-dosamu. Saudara yang terkasih, inilah bagian-bagian yang kita harus ketahui, bahwa di dalam dunia ini proses untuk menjadi orang baik itu ada. Proses untuk menjadi orang yang memiliki karakteristik baik itu ada. Jadi jangan putus asa. Saudara, jangan saudara ketika mengalami sebuah jalan buntu, masalah-masalah yang tidak terselesaikan, jangan melakukan pelarian ke tempat lain. Seperti jangan engkau melakukan bunuh diri, jangan engkau putus asa, jangan engkau mengalami stres, jangan. Datanglah kepada Tuhan Yesus, panggillah Dia. Dia bisa memulihkan hidup saudara. Dia membangkitkan iman dan semangat. Karena hidupmu bisa lebih baik daripada orang lain ketika saudara sungguh-sungguh bertobat. Karena kualitas hidup karakteristik itu datang dari Tuhan. Ketika kita percaya dan mau menerima Dia mampu memberikan yang terbaik dalam pribadi kita, dalam diri kita. Tidak seorang pun dilahirkan dari orang tuanya langsung baik. Semua ada proses pernah berbuat kejahatan dan dosa. Tapi ketika dewasa, kita sadar bahwa kita berdosa, datanglah kepada Kristus, jangan ke tempat lain. Ketika kamu datang kepada Kristus, engkau akan menemukan karakteristik yang terbaik, perubahan hidup. Pembaruan hidup di mana hidupmu penuh keharuman. Tuhan menaruh hal-hal yang berharga, yang berbau harum, berharga di mata Tuhan dan di hadapan manusia di dunia ini.
Ini yang kita harus tahu. Kita harus berupaya datang kepada Tuhan. Jangan berputus asa. Jangan kita hanya mengurung diri ketika mempunyai masalah di rumah, mengurung diri, tidak mau kemana-mana. Jangan, saudara. Datanglah cari Tuhan Yesus. Saudara akan disembuhkan. Saudara akan dimerdekakan dari keterpurukan saudara yang saudara alami. Beban dunia ini memang berat, tapi saudara, firman Tuhan ingin mengajak saudara untuk melangkahkan kaki keluar dari permasalahanmu, datang kepada Yesus. Tanpa engkau mau melangkahkan keluar, engkau tidak akan mampu untuk menemukan karakteristik yang baik. Yesus sudah membuka jalan, tapi kalau kamu tidak melangkah keluar, masuk dalam jalan yang Yesus sediakan, engkau tidak akan menemukan. Jadi Yesus itu menyediakan jalan. Dia sudah memanggil dan memberikan tangannya. Mengulurkan tanganmu kepadanya, supaya engkau mendapatkan sebuah kekuatan pertolongan keluar dari permasalahan. Ini saudara-saudara, kejahatan adalah sebuah permasalahan. Dan permasalahan itu menimbulkan juga kejahatan. Saling mempengaruhi. Seseorang ketika mempunyai masalah akan melahirkan kejahatan. Dan kejahatan yang sudah terjadi akan menimbulkan masalah. Jadi ini bagaikan lingkaran setan. Jadi jangan biarkan masalah saudara menumpuk dalam diri saudara. Kalau masalah semakin matang dan dewasa, tua, dia melahirkan kejahatan. Dan terus melahirkan anak-anak kejahatan yang seterusnya. Dan akhirnya generasi manusia bertambah-tambah jahat. Karena tidak ada mau yang mau bertobat. Tidak ada yang mau mengulurkan tangan kepada Yesus. Ini saudara-saudara perhatikan. Jadi kita manusia harus mau bangkit dalam keadaan energi tenaga yang tinggal sedikit pun. Engkau sempatkan datang kepada Yesus. Sempatkan datang kepada Dia sebelum terlambat. Sebab pada akhir zaman malaikat-malaikat akan mengumpulkan orang-orang jahat untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara merasa diri saudara orang jahat, bertobatlah sebelum dilemparkan di neraka oleh para malaikatnya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, perhatikan. Jadilah milikilah kerinduan untuk menjadi orang baik. Milikilah itu untuk mau rindu dekat dengan Tuhan dan diselamatkan. Kerinduan ini menolong saudara. Jadi inilah yang menjadi fokus kita hari ini, untuk mendapatkan karakteristik yang baik. Harus memiliki kerinduan. Karena karakteristik ini manusia adalah sebuah programnya Allah. Allah menciptakan karakteristik manusia yang baik. Untuk mendapatkan semua itu, manusia harus memiliki kerinduan. Aku mau datang kepada Yesus. Yesus telah menyediakan pembaruan hidup. Ini yang kita harus bersikap. Manusia di akhir zaman ini, akhir zaman ini harus mempunyai sikap yang positif. Datanglah kepada Yesus. Jangan engkau melamun hanya dengan permasalahan. Jangan bersedih, bahkan jangan lemah di dalam hidup saudara. Dengan bangkit berjalan keluar, percaya kepada Yesus, engkau menemukan titik terang kehidupan pembaruan, dan engkau terlepas dari penghukuman di masa akan datang. Ini berita bagi kita saudara-saudara, bagi kita supaya kita tetap terus berjuang, kita terus ada di hadapan Kristus Yesus, kita tetap memuliakan Tuhan, dan hidup karakter kita terus-menerus bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.